Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman semuanya, dan selaku dosen pengampu mata kuliah TIK yaitu Pak Mutadin. Saya izin share screen. Apakah terlihat? Terlihat. Baik, langsung saja. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu distance learning. Adapun anggota kami yaitu Ami Fatikarani dan Ananda Maria Ulfasabila, saya sendiri Sadna Fauzia, dan saya Batu Nadia. Yang pertama kami akan membahas tentang pengertian distance learning. Nah, pengertian distance learning ini artinya pendidikan jarak jauh. Apa sih pendidikan jarak jauh itu? Jadi pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lainnya. Itu bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15. Selanjutnya di sini ada subbab materi yaitu teori-teori belajar yang melandasi distance learning. Di sini ada 3 ya, yaitu ada teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, untuk teori pertama yaitu behaviorisme, teori belajar ini berpandangan pada aspek objektif yang dimana merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proposi gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu ada kognitivisme. Nah, teori ini berpandangan jauh melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Untuk teori yang ketiga yaitu ada konstruktivisme, yaitu teori belajar berpandangan bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pembelajaran aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Baik, selanjutnya perkembangan dari distance learning. Jadi distance learning itu dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris pada pertengahan tahun 1800. Nah, Sir Isaac Pitman itu mengajar jarak jauh itu menggunakan surat. Jadi dengan ditemukannya teknologi televisi, di tahun 1960-an dikembangkan distance learning berbasis teknologi televisi, di mana dengan jangkauan geografis yang luas, kemudian teknologi ini itu memiliki kelemahan yaitu kurangnya interaksi dua arah. Nah, terus pada tahun 1980-an, International Correspondence School atau ICS itu membangun metode perkuliahan yang namanya Home Study Tours, yaitu sistem berbasis video dan data, kemudian materi pembelajaran itu dikirim dari sekolah ke rumah-rumah. Kemudian saat ini dengan berkembangnya teknologi komputer atau distance learning itu berkembang dengan pesat. Seiring dengan populernya perangkat lunak ya seperti ada email, terus ada chat, ada video conference, seperti kita ini melalui Zoom, kemudian ada social messaging dan sebagainya. Lanjut. Ya, kemudian di sini ada jenis-jenis distance learning berbasis komputer. Di sini ada Computer Assisted Instruction atau CAI. Nah, itu adalah menggunakan komputer sebagai media pengajar atau teaching machines. Biasanya itu digunakan untuk latihan dan praktek, terus ada tutorial, sama biasanya digunakan untuk simulasi dan games. Dan bisa digunakan untuk pemecah masalah. Kemudian ada namanya Computer Managed Instruction atau CMI. Nah, itu biasanya digunakan untuk penyimpanan komputer dan mempunyai kemampuan untuk mengorganisasi perintah dan aktivitas murid dan hasil kemajuan atau progres. Kemudian ada Computer Mediated Communication atau CMC. Nah, itu menggunakan perangkat lunak komputer sebagai fasilitas komunikasi. Ya, seperti tadi itu email, kemudian ada video conference, bulletin board, social network, dan sebagainya.
Nah, kemudian yang keempat itu ada komputer based multimedia, di mana itu merupakan generasi terbaru, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengirim multimedia ke lokasi dan waktu yang tak terbatas. Baiklah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari distance learning, di mana distance learning ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu menjangkau target yang telah ditentukan, di mana para peserta didik ini, para peserta dapat dijangkau dengan media cetak dan elektronik seperti radio, televisi, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Di mana cara ini menguntungkan karena memberikan kesempatan yang luas bagi generasi muda yang ingin belajar lebih lanjut sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang kedua, ada memberikan kesempatan yang luas dalam rangka pelayanan terhadap perbedaan individual peserta didik. Mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-masing yang berbeda dengan sistem klasikal. Yang ketiga, ada tidak membutuhkan ruang kelas dan semua jenis perlengkapannya, di mana lebih banyak digunakan di rumah atau di tempat lainnya, seperti tempat tertentu untuk yang ingin belajar berkelompok. Kemudian yang keempat ada tidak memerlukan guru khusus yang bertugas mengajar secara berkesinambungan. Cukup dibina dan dibimbing oleh tutor yang bertugas secara berkala sebagai fasilitator dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kelima, bahan belajar yang disiapkan dalam bentuk modul yang disiapkan oleh pengelola. Sehingga program ini memang sudah dirancang agar peserta didik mudah memahami bahan tersebut, bahan belajar tersebut. Kemudian yang keenam, ada memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk belajar mandiri secara aktif. Dan yang terakhir, lebih efisien dan ekonomis karena waktu belajarnya tidak terstruktur. Kemudian selain kelebihan, distance learning memiliki juga beberapa kekurangan. Yang pertama, memerlukan waktu dan pembiayaan yang cukup banyak. Yang kedua, menuntut pada peserta didik untuk belajar mandiri. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan pengajar. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada peran-peran pokok yang mempengaruhi distance learning. Jadi pada peran-peran pokok ini ada 6 pihak yang memiliki peran-peran pokok. Yang pertama adalah siswa. Di sini tertulis siswa berperan untuk belajar. Jadi siswa memiliki peran utama untuk belajar, di mana siswa ini menjadi subjek yang melakukan kegiatan distance learning. Jadi siswa itu sendiri akan merasakan bagaimana distance learning itu berjalan. Jadi ketika kita ingin melihat apakah distance learning-nya itu berhasil atau tidak, kita bisa melihat dari apakah siswa itu dapat memahami pelajaran yang diikutinya atau tidak. Lalu selanjutnya ada kampus atau sekolah. Jadi kampus atau sekolah ini berperan untuk menyediakan fasilitas pengajar dan materi pembelajaran. Nah, di sini kampus dan sekolah juga menjadi tolak ukur kesuksesan. Mengapa? Karena kampus atau sekolah lah yang menyediakan fasilitas kepada pengajar dan materi pembelajaran. Seperti kita ketahui, untuk dari pihak sekolah biasanya menyediakan Zoom Premium untuk kegiatan pembelajaran secara jarak jauh dari rumah guru ke rumah siswa atau guru di sekolah ke siswa yang ada di rumah. Lalu yang ketiga, ada pengajar atau pendidik yang memberikan materi pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, di sini juga pengajar itu menjadi subjek yang merasakan sekali dampak dari pembelajaran jarak jauh ini, karena di sini pengajar dituntut untuk
bisa membuat inovasi, memberikan pengajaran dengan tepat, walaupun dalam kondisinya tidak langsung di kelas, tapi jarak jauh. Lalu yang keempat, fasilitator. Nah, fasilitator ini berperan untuk menganalisa kebutuhan siswa dan pengajar. Jadi fasilitator ini yang membuatkan list data sekiranya pengajar ini untuk mata pelajaran matematika. Guru matematika itu memerlukan apa saja seperti Zoom Premium atau bahkan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran matematika jarak jauh. Lalu yang kelima, ada sistem pelayanan staf pendukung yang di sini dia berperan untuk melakukan pelayanan. Jadi seperti tata usaha, jadi seperti mungkin pembayaran atau siswa ingin mengajukan beasiswa lalu memerlukan transkrip nilai, itu melalui staf pendukung. Jadi staf pendukung juga berperan pokok dalam pembelajaran jarak jauh, karena kita tidak mungkin bisa langsung ke sekolah untuk meminta atau mengurus berkas yang diperlukan, dikarenakan adanya seperti sekarang pandemi seperti ini. Lalu yang keenam, administrator, yaitu pemeliharaan sistem. Jadi administrator ini memiliki tugas untuk menjaga agar sistem yang sudah berjalan tuh tetap konsisten di jalurnya atau bahkan lebih baik, dan untuk menghindari adanya kerusakan dalam sistem yang telah direncanakan tersebut. Baik, selanjutnya. Kemudian ada manfaat dari distance learning. Yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air. Dengan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas, sehingga tidak memerlukan ruang kelas, sehingga memiliki daya tampung yang tidak terbatas. Guru dan murid tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas, karena yang digunakan adalah fasilitas komputer maupun laptop dan penunjang lainnya. Yang kedua, tidak terbatas oleh waktu. Pembelajar dapat menentukan kapan saja waktu untuk belajar, sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing dari pelajar. Kemudian yang ketiga, ada pembelajar dapat memilih topik atau bahan ajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing pelajar. Di mana hal ini sangat baik karena dapat mendukung tercapainya tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, ada lama waktu belajar yang bergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar. Sehingga kalau si pembelajar telah mencapai tujuan pembelajaran, ia memerlukan waktu untuk mengulang kembali subjek pembelajarannya. Kemudian ada keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Mengingat materi pembelajaran disimpan dalam komputer, berarti materi ini mudah untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian yang terakhir ada pembelajar jarak jauh ini. Pembelajar jarak jauh ini dapat dilaksanakan secara interaktif, sehingga menarik perhatian pembelajar. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaruh dan hasil distance learning. Nah, untuk pengaruhnya ini, untuk teknologi informasi dan komunikasi pastinya berkembang dengan pesat. Nah, dengan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, maka masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang lebih bermanfaat. Kemudian pengaruhnya adanya kompetensi bebas atau perdagangan bebas dan hilangnya monopoli. Nah, kenapa? Karena jika pengajaran pembelajaran lambat dalam menghadapi kompetensi bebas ini akan menghambat pendidikan yang berbasis tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada hasilnya. Hasil dari distance learning ini pastinya kemajuan pesat di bidang teknologi informasi yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan program
lebih jauh, yaitu pembelajaran jarak jauh seperti Zoom ini. Kemudian selanjutnya yaitu hasil pembelajaran yang konvensional. Maksudnya di sini, jika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara baik dengan benar, maka hasilnya cukup membanggakan dan terjadinya hasil pembelajaran yang konvensional. Baik, selanjutnya penerapan distance learning. Jadi di sini tertulis bagaimana awal mula khususnya di Indonesia melakukan pembelajaran distance learning. Jadi pada awal Januari 2020, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan coronavirus disease COVID-19 sebagai pandemi atau wabah global dunia. Nah, pada masa seperti ini, distance learning diterapkan sebagai bentuk dari usaha Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu bagaimana penerapan distance learning-nya? Karena kan sebelumnya kita tidak pernah melakukan yang pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk penerapannya itu bisa dilihat di lapangan bahwa ketika anak SD melakukan pembelajaran melalui WhatsApp, melalui grup WhatsApp. Lalu untuk SD SMP mereka melakukan Zoom atau Google Meet. Nah, untuk SD ini ada di beberapa daerah yang anaknya belum mengerti mengenai Zoom dan Google Meet. Jadi hanya menggunakan via WhatsApp dan menggunakan fitur-fitur yang ada pada WhatsApp seperti video call dan lain sebagainya. Lalu untuk perguruan tinggi menggunakan Zoom meeting untuk perkuliahannya. Itu salah satu contoh dari penerapan distance learning yang ada di Indonesia. Nah, untuk penerapan distance learning itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Nah, pada pendidikan tinggi ini berarti untuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 109 tahun 2013 ini itu terkhusus untuk perguruan tinggi. Mungkin akan bertanya, lalu seperti itu untuk pendidikan dasar dan menengah berarti tidak ada aturan yang mengaturnya. Nah, tidak. Maka dari itu pemerintah lalu membuat lagi untuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 119 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi penerapan distance learning ini bukan hanya diterapkan secara asal jadi hanya diterapkan seperti itu saja, namun juga dari pemerintah telah membuat peraturannya. Bahkan seperti kita ketahui bahwa di peraturan ini telah ada dari tahun 2013 dan tahun 2014. Jadi itu saja penjelasan penerapan dari distance learning dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah penerapan distance learning ini, selanjutnya ada contoh dari distance learning ini. Saya izin menampilkan video tersebut. Silakan. Kita mute semua ya, biar video ya. Atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gelombang 1 angkatan 2 kelompok 3 akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak. Terkait masalah analisis kontemporer dan di soal mengatakan uraikan keterkaitan dari ketiga mata diklat. Jadi berdasarkan wawasan kebangsaan dan bela negara,
seorang CPNS terlebih dahulu mengenai wawasan kebangsaan serta sifat dasar bela negara. Nah, mengingat para CPNS ini yang terpilih sudah melalui serangkaian proses, artinya mereka betul-betul diidentifikasikan bahwa mereka sudah paham mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara ini, sehingga mereka bisa lolos menjadi seorang CPNS. Nah, karena maka secara otomatis profesionalitas yang ada dalam dirinya itu bisa timbul dengan sendirinya karena adanya pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan Baik, teman-teman sekalian, tadi kami sudah menampilkan video yang merupakan contoh dari distance learning tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.